Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Nardo dari kelas MBS 2G Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan membuat suatu video sebagai tugas dari dosen Ulumul Quran dengan judul materi yaitu kisah-kisah dalam Al-Quran. Langsung saja pengertian kisah. Kata kisah berasal dari bahasa Arab kissaat, jamaknya kisasa, yang berarti hikayat dalam bentuk prosa yang panjang. Adapun menurut Manna Al-Kathan berkata, kisah berasal dari kata al-kassu yang berarti mencari atau mengikuti. Artinya, saya mengikuti dan mencari jejaknya. Kata al-qasas adalah bentuk masdar seperti dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi ayat 64. Adapun pengertian secara istilah, al-qasas fi Al-Quran adalah pemberitaan Quran tentang hal ihwal umat yang telah lalu, nubuat kenabian yang terdahulu, dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Quran banyak mengandung keterangan tentang kejadian-kejadian pada masa lalu, sejarah bangsa-bangsa, keadaan negeri-negeri, dan peninggalan atau jejak setiap umat. Ia menceritakan semua keadaan mereka dalam bentuk yang menarik dan mempesona. Dan yang berikut macam-macam kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, kisah para nabi. Yang kedua, kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu dan orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya atau golongan orang soleh. Dan yang ketiga, kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Dan berikutnya, polarisasi penyampaian kisah dalam Al-Quran. Tidak menyampaikan kisahnya secara utuh, tetapi hanya episode-episode tertentu. Kisah yang paling panjang dan dapat dinilai menguraikan banyak episode adalah kisah Yusuf alaihissalam. Al-Quran yang juga hampir tidak menyebut tempat dan waktu, bahkan seringkali menyebutkan secara implisit tokoh kisahnya. Dan yang berikut sepintas terbaca, adanya pengulangan kisah pada masa aneka surah Al-Quran. Sebenarnya pengulangan kisah tidaklah sepenuhnya sama, sebab kisah terkadang berulang kali disebutkan dalam Al-Quran dan dikemukakan di dalam sebagai bentuk yang berbeda. Di satu tempat bagian-bagian yang didahulukan, sedangkan di tempat lain ada yang diakhirkan. Demikian pula terkadang dikemukakan secara ringkas dan kadang-kadang secara panjang lebar dan sebagainya. Dan terakhir itu hikmah pengulangan kisah. Ada 4. Yang pertama, menjelaskan kebelakang Al-Quran. Yang kedua, menunjukkan kemujizatan Al-Quran. Yang ketiga, memberikan perhatian besar terhadap kisah tersebut agar pesan-pesannya lebih mantap dan melekat dalam jiwa. Dan yang keempat, perbedaan tujuan yang karena kisah itu diungkapkan, maka sebagian dari makna-maknanya diterangkan di suatu tempat karena hanya itulah yang diperlukan, sedangkan makna-makna lainnya dikemukakan di tempat yang lain sesuai dengan tuntunan suatu keadaan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga ada manfaatnya. Dan bila ada salah kata, itu datangnya dari saya, dan bila ada benarnya, itu datangnya dari Allah SWT. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.